Hai Sobat Tek-Tek, gue Angel dalam Tek-Tek. Dan kali ini gue bakal nge-review smartphone flagship yang oke banget lah pokoknya deh. Penasaran apaan? Hanya di Tek-Tek. Jadi kali ini nih tim Tek-Tek kedatangan satu smartphone flagship dari Asus. Tapi bukan ROG nih guys, melainkan Asus Zenfone 8. Sebenarnya sih ya, si Asus Zenfone 8 ini udah rilis secara global sekitar kuartal kedua tahun lalu sih ya. Cuma nih sayangnya dia baru rilis resmi di Indonesia memang agak telat. Tapi nggak apa-apa lah ya, telat dikit ya daripada nggak rilis sama sekali ya kan. Nah, biar nggak makin penasaran nih, langsung aja ya kita lihat dulu nih kayak gimana sih smartphone-nya. Oke, jadi kita coba langsung aja ya buat unboxing nih. Nih, ini tuh kotaknya warna abu-abu, ini agak kotor dikit sih. Nah, ini ada angka 8 ya ternyata. Gue sempat mikir pertama ini apaan, bulet-bulet. Oh, ternyata karena buletnya 2 maksudnya itu buat 8 gitu kan. Oke lah, nih kotaknya. Sekarang kita coba buka ya. Nah, ini HP-nya di sini kita buka. Terus ini kan ada ya, ini paling juga kitab-kitab lah ya. Coba kita buka dulu aja deh. Ya, ini ada SIM ejectornya Asus, ada logo Asusnya. Ini dapat casingnya juga. Ini hard case gitu sih dikasihnya. Oke, kita coba masukin ya. Kasih. Nah, jadi samaan nih warnanya, hitam-hitam ya kan. Terus ya ini kartu garansi segala macam, kitab-kitab. Nah, terus ini mungkin chargernya ya. Oh iya, ini ada chargernya juga. Dan ini udah Type C ya, ini jadinya C2C ya untuk chargernya. Ini ya, langsung lanjut nih. Oke guys, jadi pertama-tama kita ngomongin bodinya dulu nih, tapi bukan body shaming loh ya. Nah, di sini yang pertama kali menyita perhatian gue adalah bodinya yang cukup ramping, tip kecil ya. Lebih kecil sih intinya sih daripada ukuran smartphone pada umumnya sekarang ya, yang dimana smartphone sekarang kan kayak lomba-lomba gede-gedean gitu kan. Nah, ini tiba-tiba dia ngeluarin ukurannya kecil nih. Dan gue sih ngerasa ini masih cukup enak ya buat digenggam, kayak digenggam satu tangan atau kayak misal sambil tiduran gitu juga masih enak lah ya buat dipegang, dan karena enteng juga. Terus buat masuk ke kantong juga enak ya, apalagi masuk kantong celana jeans gitu misalnya, karena biasanya kan kita kalau naruh handphone di celana jeans itu kan kayak apa ya, nggak nyaman gitu, kayak sempit banget gitu jadinya gitu. Mungkin kalau urusan ukuran sih nggak usah khawatir ya, karena ukurannya ini cuma sekitar 6 inci aja. Terus untuk layarnya juga Sobat Tek-Tek nggak usah khawatir juga, karena ukuran layarnya ini masih cukup lega ya sebenarnya ya, karena screen to body ratio-nya itu 89%, jadi nggak kayak smartphone lama yang dimana screen to body ratio-nya itu kecil gitu, karena kemakan sama bezelnya yang gede gitu. Kemudian untuk kualitas layarnya juga menurut aku sih udah oke banget ya, karena udah pakai Super AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Oh iya, buat kalian yang sering berada di outdoor nih, mungkin si Zenfone 8 ini bisa jadi pilihan yang tepat, karena tingkat kecerahan layarnya ini bisa mencapai 1100 nits. Jadi kalau misalnya nih kalian buka HP siang-siang bolong gitu di bawah terik matahari gitu, kalian udah nggak perlu terlalu khawatir takut layarnya gelap gitu, karena kan biasa kalau kita buka handphone pas siang-siang gitu kan di bawah matahari langsung gelap gitu, padahal kita udah set ke yang paling terang gitu kan.
Nah, si Zenfone 8 ini by the way, dia tuh punya dua warna. Ya, ini yang pertama Obsidian Black dan yang kedua ada Horizon Silver. Untuk build materialnya ini si Zenfone 8 ini ya cukup mewah sih ya tampilannya. Di bagian depannya ini layarnya dilapisin sama Corning Gorilla Glass Victus, terus di bagian frame sininya juga dilapisin aluminium. Dan untuk belakangnya ini menggunakan Frosted Gorilla Glass 3 yang didesain matte gitu. Cuma di sini ya, aku kurang suka di bagian matte-nya ini karena tuh nyeplak gitu sih tuh fingerprintnya, jadi gampang kotor gitu. Jadi memang kalau mau ini sih mungkin bisa pakai case kali ya biar nggak terlalu kotor. Lanjut, kita coba bahas kameranya nih ada di Zenfone 8 ini. Jadi si Asus Zenfone 8 ini punya dua kamera belakang yang kualitasnya 64 megapiksel yang dilengkapi dengan sensor Sony IMX686 dan wide kamera 12 megapiksel plus selfie kamera 12 megapiksel. Kameranya ini bisa merekam video hingga resolusi 8K 24 fps dan 4K 120 fps loh. Dimana nih kebanyakan kamera nih smartphone rata-rata bisa ngerekamnya itu hingga 4K 60 fps aja gitu. Jadi belum sampai ke 8K ya. Ini adalah hasil dari kamera Zenfone 8 untuk kualitas Full HD. Ya, mana untuk kalian? Kau kalah. Sekarang pun akan sama saja. Semuanya. Mari kita bertarung bersama lagi. Ayo. Aku yang sekarang lebih. Ini adalah hasil video dari Zenfone 8 ya. Gimana menurut kalian? Udah bagus belum? Jadi si Zenfone 8 ini untuk dapur pacunya menurut gue udah nggak perlu diraguin lagi karena udah menggunakan Snapdragon 888 yang udah 5G dan dikombinasiin dengan graphic card dari Adreno 660. Jadi ya nggak kalah lah sama smartphone gamingnya Asus yang terbaru nih, mirip-mirip nih ya. So untuk smartphone ini tentunya bisa kalian pakai juga buat gaming ya, dan cukup lancar ya buat gaming sebenarnya. Oke, sekarang kita mau main Genshin dulu, tapi kita cek dulu ya pengaturan kualitasnya nih, kualitas grafiknya nih mana. Kualitas grafiknya udah tertinggi. Oke, ini penggunaan, ini kita juga bisa lihat nih statusnya nih kayak penggunaan CPU-nya kayak udah 31%, 31 sampai 40%, dan GPU-nya penggunaannya sampai 70%. Dan ini suhunya ini saat ini udah mencapai 43 derajat Celcius dan FPS-nya ini di sekitar di 40-an lah ya. Oke guys, sekarang kita mau coba main Asphalt Legend ya. Kita cek dulu nih pengaturan gamenya yang paling tinggi. Oh udah nih kualitasnya udah yang paling tinggi ya, kualitas visualnya ya. Ini CPU yang kepake itu ada 26%, GPU-nya 42%, baterai 32%, dan suhunya ini udah 41 derajat Celcius ya. Oke. Nah, terus untuk memorinya ini smartphone ini punya 4 pilihan RAM mulai dari RAM 6GB sampai 16GB yang bisa dikombinasiin dengan internal memori sebesar 128GB atau 256GB gitu. Tinggal kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kalau dari benchmarknya ini Zenfone 8 ini punya skor Antutu sebesar 750.136. Kemudian untuk skor PC Mark dari sisi performance-nya, Zenfone 8 ini dapat skor 16.466, yang artinya dari segi performance
Zenfone 8 ini udah berani buat diadu dengan smartphone gaming saudaranya, yakni Asus ROG. Oke, lanjut nih. Kira-kira nih smartphone compact ini punya ketahanan baterainya segimana ya? Apakah bakal awet? Nah, ternyata si Zenfone 8 ini nih punya kapasitas baterai 4000 mAh, dan sebenarnya ya, mengingat kasus smartphone yang ukuran mini gini nih biasanya baterainya tuh cepet panas, terus boros. Nah, sejauh yang gue pakai ini sih menurut gue normal-normal aja ya, nggak terlalu boros sih, dan baterainya juga cukup kuat buat dipakai main seharian. Terakhir yang kalian tunggu-tunggu nih, berapa sih harganya? So, Asus Zenfone 8 ini dijual dengan harga 7,9 juta rupiah. Worth it gak ya? Worth it gak ya? Sebenarnya kalau menurut gue, kalau dilihat dari spesifikasinya dan performanya ya, itu menurut gue sih udah worth it banget sih. Oke, jadi kesimpulannya dari Zenfone 8 ini, HP-nya itu menurut gue cukup compact banget dan nyaman banget buat dibawa kemana-mana nih. Apalagi sekarang kan HP pada gede-gede kan, susah banget nih buat masuk kantong, dan kalau ini masih cukup nyaman kalau dimasukin ke kantong. Terus performanya juga menurut gue udah mumpuni banget buat main game atau untuk video editing di HP gitu. Dan sejujurnya ya, gue kurang srek sama kualitas kameranya sih, yang gak sesuai gitu sama ekspektasi gitu di awal gitu. Apalagi dengan harganya yang 8 juta gitu kan. Ya supposed to be kameranya juga harus bisa, ya harusnya bisa lebih baik lah kualitasnya daripada ini gitu. Tapi ya udahlah ya, toh kita dikasih performa yang cukup bagus gitu. Cuma mungkin untuk kalian yang mementingkan kamera, mungkin gue kurang merekomendasiin gitu. Terus untuk temperaturnya, Zenfone 8 ini cukup mudah panas ya, karena bisa dibilang wajar sih, karena menggunakan Snapdragon 888 yang dimana sering kita tahu nih, kalau Snapdragon tipe ini emang gampang panas. Oke, sekian dulu ya guys review dari gue seputar Zenfone 8, dan sampai jumpa lagi di review selanjutnya. Kira-kira nih gue bakal review apa lagi ya? Nah, biar gak ketinggalan nih, jangan lupa buat subscribe Tek Tek Indonesia dan follow semua sosmednya di bawah ini nih, oke? See you!